Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 1-6. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Ahaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Selama beberapa dekade terakhir, pelajar di Indonesia selalu diajarkan tentang nilai gotong royong, bela rasa, dan musyawarah yang sangat diperlukan dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk. Namun pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai kebersamaan tersebut memang sudah terwujud? Paling tidak dalam hidup bersosial antar golongan maupun kelompok yang ada di dalam negara ini. Inilah pertanyaan yang perlu dijadikan sebagai saran evaluasi dan permenungan oleh seluruh masyarakat Indonesia demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, yang tidak hanya untuk bangsa ini sendiri tetapi juga untuk setiap orang asing yang ada di dalamnya. Nilai keterhubungan antar individu juga muncul dalam bagian awal surat 2 Korintus yang dituliskan Paulus. Setelah memberikan sapaan yang berisikan doa serta harapan bagi jemaat di Korintus, Paulus pun mengawali isi suratnya dengan sebuah ungkapan syukur atas kualitas keterhubungan yang dapat ia berikan sebagai teladan bagi komunitas jemaat di sana. Paulus sedang menunjukkan bahwa sebagai sebuah komunitas iman di dalam Kristus, mereka memiliki keterhubungan yang saling berdampak satu dengan lainnya. Terdapat hubungan sebab akibat antara Paulus sebagai pemimpin dengan para jemaat. Melalui pola sedih, bahagia, dan susah senang yang muncul dalam ayat 5-6, ia pun mengajarkan kepada jemaat bahwa pada dasarnya hidup setiap umat Tuhan tidaklah untuk dirinya sendiri. Setiap anggota komunitas iman memiliki daya untuk mengaruhi anggota lainnya. Hal ini Paulus lakukan sebagai teladan sekaligus tekankan sebagai nilai hidup berkomunitas kepada setiap anggota jemaat di Korintus. Baginya, suatu kondisi yang dialami oleh seseorang memiliki potensi untuk menjadi berkat dan menghadirkan dampak baik bagi orang lain di sekitarnya. Bahkan, sebuah kesedihan sekalipun dapat menjadi penghiburan bagi pihak lain. Namun itu semua hanya dapat berlaku jika seseorang memiliki kesediaan untuk memberikan kehadiran dirinya bagi orang lain. Nilai keterhubungan inilah yang Paulus harapkan muncul dalam kehidupan jemaat di Korintus demi menghasilkan iklim dan budaya hidup komunitas yang sehat serta konstruktif. Artinya, hal ini pun menjadi sebuah pengajaran yang sangat relevan untuk diaplikasikan oleh setiap umat Tuhan di berbagai zaman, termasuk di masa sekarang, mulai dari dalam lingkungan jemaat di gereja hingga bermasyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia melakukannya? Tuhan tidak jarang kami hidup dengan mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami terlalu terfokus pada diri kami, hingga kami justru terlupa akan keberadaan orang-orang di sekitar kami. Bahkan, mereka yang begitu dekat dengan kami. Tapi terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa sebuah pengalaman seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, bagaimana itu tidak mengenakan tetapi justru dia mempercayai dan mengimani itu menjadi bentuk penghiburan kekuatan bagi jemaatnya. Hal ini kiranya memberikan pelajaran bagi kami tentang betapa Tuhan mengutus kami. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk berdampak, menjadi berkat dan penguatan bagi orang lain. Karena pada saat yang sama sesungguhnya kami pun mendapatkan penguatan dari mereka. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki keterhubungan. Biarlah kami boleh membangun itu mulai dari keluarga kami, gereja kami, dan dimanapun Tuhan mengutus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.